Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode ceramah. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Siti Aziza dengan nomor registrasi mahasiswa 13036190002. Nah, dalam metode ceramah ini yang akan dipelajari yaitu satu, pengertian metode ceramah. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Yang ketiga, langkah-langkah dalam metode ceramah. Yang keempat, strategi pembelajaran ceramah. Nah, yang pertama itu pengertian metode ceramah. Menurut Gilstrap dan Martin tahun 1975, ceramah berasal dari bahasa Latin yaitu lecture, legu, leger, lectus, yang berarti membaca, kemudian diartikan secara umum dengan mengajar sebagai akibat dari guru menyampaikan pelajaran dengan membaca dari buku dan mendiktekan pelajaran dengan penggunaan buku. Nah, pada dasarnya ini, metode ceramah ini merupakan metode yang paling kuno yang biasanya dilakukan oleh guru dari masa ke masa dari tingkat sekolah yang terendah atau SD sampai ke jenjang universitas. Nah, biasanya ini metode ceramah ini ditandai dengan guru yang aktif di kelas dengan siswa hanya mendengarkan dan menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Namun, metode ceramah ini dianggap kurang efektif karena dengan metode ceramah siswa ini akan malas untuk berpikir kritis dan malas untuk kreatif sehingga hal tersebut kurang baik untuk perkembangan siswa. Lalu, metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung di hadapan peserta didik. Nah, ini tuh menurut Abudin Nata tahun 2011. Nah, biasanya dalam metode ceramah ini, selain guru menjelaskan di depan kelas, guru juga biasanya boleh mendemonstrasikan suatu pembelajaran yang terkait di depan kelas. Misalnya guru dapat membawa peta dari rumah atau guru dapat membawa alat-alat peraga seperti beberapa larutan untuk diujikan di depan kelas dan lain sebagainya. Lalu yang poin kedua ada kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Nah, kelebihan dan kekurangan metode ceramah ini untuk kelebihannya. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena dengan metode ceramah, sebenarnya tanpa guru harus mendemonstrasikan di depan kelas menggunakan alat peraga pun, guru dapat mengajar di depan kelas dengan sumber buku yang telah dipelajari oleh guru. Nah, dengan guru yang telah membaca materi dari buku itu, guru dapat menyampaikan di depan kelas mengenai materi-materi pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Jadi guru tidak perlu repot-repot mendemonstrasikan di depan kelas. Lalu ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Karena ceramah pada dasarnya itu adalah guru yang mendominasi di depan kelas, sehingga dengan guru yang mendominasi ini, guru akan lebih menguasai pembelajaran apa saja yang akan dipelajari pada hari itu, sehingga guru dapat menjelaskan secara ringkas, jelas, padat, dan tentunya mudah dipahami oleh siswa, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru di depan kelas itu akan lebih banyak dan lebih luas. Lalu, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Nah, hal ini tuh baik ya, karena dengan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan ini, guru itu akan tahu gitu, akan dibawa kemana arah pembelajaran hari itu, sehingga tidak melenceng dari tujuan awalnya. Lalu guru akan dapat mengontrol keadaan kelas. Nah, hal ini tuh merupakan kelebihan juga, karena dengan guru dapat mengontrol keadaan kelas itu, maka guru dapat lebih menghandle siswa-siswanya, sehingga tidak perlu ada diskusi atau hal-hal lain. Lalu peserta didik langsung menerima ilmu pengetahuan. Nah, hal ini biasanya sering terjadi karena dengan metode ceramah ini siswa biasanya beranggapan bahwa guru merupakan sumber yang paling terpercaya dan guru juga merupakan sumber yang dapat dia terima selain dia membaca. Biasanya siswa itu langsung menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru. Lalu organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Lalu kekurangannya, guru lebih aktif sedangkan murid pasif. Nah, ini tuh merupakan kekurangan ya. Karena dengan guru yang lebih aktif ini, maka siswa itu akan malas untuk bersikap aktif. Nah, biasanya kalau siswa malas untuk bersikap aktif itu, siswa itu rasa keingintahuannya itu rendah dibandingkan siswa-siswa yang aktif gitu. Sehingga dikhawatirkan ketika siswa tidak aktif itu, maka akan menimbulkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu tidak tersampaikan secara maksimal. Lalu, siswa akan merasa lebih cepat bosan. Nah, hal ini biasanya juga sering terjadi nih. Kenapa siswa merasa cepat lebih bosan? Karena
dari penyampaian gurunya itu terlalu membosankan dan monoton, dan metode dan media pembelajaran yang digunakan juga monoton, sehingga siswa itu cenderung bosan, sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu tidak dapat diterima oleh siswa dengan maksimal akhirnya. Dan itu juga merupakan kekurangannya. Lalu informasi hanya satu arah. Nah, hal ini tuh sering terjadi juga biasanya karena guru yang terlalu menguasai kelas, jadi guru itu terlalu mendominasi gitu. Jadi siswa itu hanya mendengarkan gitu dan tidak dituntut untuk aktif, sehingga sebenarnya itu kurang baik sih, karena siswa itu tidak aktif, lalu tidak mengembangkan kreativitas siswa. Nah, hal ini sering terjadi karena siswa menganggap bahwa uh, guru telah memberikan semua pembelajaran yang telah uh, yang telah mereka pelajari gitu. Jadi siswa itu tidak perlu berkreatif. Nah, terus juga karena pada dasarnya itu metode ceramah ini adalah guru yang menjelaskan kepada siswa, dan siswa itu hanya menyimak dan mendengarkan, sehingga uh, sesi untuk siswa untuk kreatif itu sangat kecil, lalu tidak merangsang siswa untuk membaca, karena siswa itu menganggap bahwa guru itu merupakan sumber informasi, sehingga siswa itu hanya mengandalkan guru dan cenderung untuk malas membaca, lalu kurang melekat pada ingatan siswa. Nah, hal ini juga sering terjadi. Biasanya kurang melekat ini karena siswa itu merasa cepat bosan. Dengan siswa merasa cepat bosan, biasanya siswa itu kurang memahami pembelajaran yang telah guru sampaikan. Nah, biasanya ketika siswa kurang memahami, biasanya materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu diterimanya hanya sedikit, dan mereka itu kurang melekat pada ingatan siswa gitu. Lalu sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan guru atau belum. Nah, hal ini juga sering terjadi nih. Mengapa demikian? Karena biasanya siswa itu merasa malu, atau bisa jadi juga siswa itu merasa tidak enakan kepada guru karena guru telah menjelaskan dari awal sampai akhir mengenai pembelajaran yang diajarkan guru pada hari itu, namun siswanya belum memahami, sehingga siswa itu malu untuk bertanya. Lalu ketiga, ada langkah-langkah dalam metode ceramah. Nah, langkah-langkah dalam metode ceramah ini biasanya ada persiapan, ada penyajian, dan ada penutup. Nah, dalam persiapannya itu, biasanya guru menjelaskan terlebih dahulu kepada siswa tujuan pembelajaran pada hari itu. Nah, hal ini tuh penting, karena dengan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu kepada siswa, maka guru itu akan mengajarkan poin-poin penting kepada siswa, sehingga pembelajaran itu tidak melenceng dan tidak loncat-loncat gitu, sehingga siswa itu dapat memahami materi yang diajarkan guru dengan baik. Lalu mengemukakan pokok materi yang disampaikan kepada siswa. Nah, hal ini juga penting juga ya. Dengan mengemukakan pokok materi yang disampaikan kepada siswa, maka biasanya itu ada beberapa siswa yang rasa ingin tahunya itu tinggi terhadap pokok-pokok materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Nah, ketika siswa itu timbul rasa keingintahuan, maka materi yang disampaikan oleh guru itu akan lebih cepat dipahami oleh siswa. Lalu memancing pengalaman siswa dengan materi yang akan dipelajari. Nah, menurut pepatah, guru merupakan pengalaman yang terbaik. Nah, menurut saya itu benar, karena dengan pengalaman yang dialami oleh siswa, biasanya siswa itu dapat lebih mengingat lebih lama pengalaman tersebut. Nah, ketika pengalaman tersebut dihubungkan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan oleh guru, maka kemungkinan besar materi yang diberikan kepada guru itu akan lebih tersampaikan kepada siswa, dan biasanya siswa juga lebih memahami, dan tentunya siswa akan lebih mengingat materi pembelajaran yang diterangkan oleh guru tersebut. Nah, lalu ada penyajian. Nah, dalam penyajiannya ini biasanya guru itu menyajikan pembelajaran secara sistematis. Nah, hal ini tuh sangat perlu ya dalam metode ceramah. Karena dengan menyajikan pembelajaran secara sistematis, siswa tidak akan bingung, dan tentunya materi yang akan diajarkan oleh guru itu akan tersampaikan secara step by step, dan siswa itu akan memahami secara perlahan dan tidak lompat-lompat, sehingga siswa itu merasa kebingungan. Nah, hal ini tuh sangat baik jika menyajikan pembelajaran secara sistematis. Lalu ada kegiatan belajar mengajar diciptakan secara kreatif. Nah, hal ini juga penting juga, karena dengan mengajar dengan cara yang itu aja, siswa itu biasanya akan merasa bosan. Nah, bagaimana cara menciptakan secara kreatif itu? Nah, bisa jadi juga guru dari rumah membawa beberapa larutan. Misalnya, pada materi jenis-jenis larutan gitu kan, ada larutan elektrolit, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, biasanya itu guru membawa dari rumah beberapa larutan. Salah satunya itu adalah larutan garam,
larutan deterjen, dan larutan gula. Nah, ketika guru sampai ke sekolah, guru akan menjelaskan di depan kelas perbedaan larutan tersebut dengan cara larutan tersebut dicelupkan oleh paku yang telah dirangkai oleh baterai dan lampu LED. Nah, nanti guru akan menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada ketiga larutan tersebut dan pada lampu yang dihubungkan tersebut, apa saja yang terjadi ketika paku tersebut dicelupkan, sehingga siswa akan lebih memahami pembelajaran yang guru sampaikan. Nah, hal itu juga merupakan metode ceramah dengan cara guru mendemonstrasikan di depan kelas. Lalu membangkitkan motivasi belajar secara terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, hal ini juga penting ya, karena kan yang namanya mood siswa itu kadang naik turun, dan kadang siswa juga membutuhkan motivasi dari gurunya agar siswa itu lebih semangat dalam belajar. Nah, lalu menggunakan media pelajaran yang variatif. Nah, selain menggunakan alat-alat peraga seperti itu, guru juga dapat menggunakan spidol warna-warni. Karena dengan menggunakan spidol warna-warni, maka siswa akan tertarik untuk mengetahui apa sih pembelajaran dijelaskan guru. Karena papan tulis yang ditulis oleh guru itu warna-warni sehingga menarik perhatian siswa. Sehingga ketika siswa tertarik, maka pembelajaran yang disampaikan oleh guru secara tidak langsung kemungkinan besarnya akan terserap oleh siswa lebih banyak. Lalu memperhatikan siswa dari awal sampai akhir pelajaran. Nah, hal ini juga penting juga ya, karena ketika kita mengajar dengan menggunakan metode ceramah, kita tuh tidak bisa memukul rata bahwa semua pelajaran yang telah guru sampaikan itu siswa akan paham. Maka kita terus memperhatikan mana siswa yang paham, dan biasanya siswa yang paham itu dia tuh fokus dalam menyimak pembelajaran yang telah guru sampaikan. Ada juga siswa yang tidak paham. Nah, biasanya siswa yang tidak paham itu mukanya kebingungan, dan siswanya itu biasanya tidak fokus dalam menyimak pembelajaran. Nah, dengan memperhatikan siswa dari awal sampai akhir pelajaran, maka guru dapat melakukan pendekatan kepada siswa. Nah, dengan guru melakukan pendekatan kepada siswa, maka biasanya akan tercipta kedekatan antara guru dan siswa. Dan ketika tercipta kedekatan antara guru dan siswa, maka biasanya siswa tidak akan canggung untuk bertanya kepada guru mengenai materi pembelajaran yang guru sampaikan yang dirasa siswa tersebut belum paham. Nah, lalu memberi pelajaran ulang kepada siswa. Nah, hal ini juga penting ya, untuk menguji apakah siswa itu memahami atau tidak pembelajaran yang telah guru sampaikan di depan kelas. Nah, lalu langkah-langkah dalam metode ceramah ini ada penutup juga nih. Nah, biasanya itu dalam penutup itu, guru mengambil kesimpulan dari semua materi pelajaran yang telah diberikan. Nah, biasanya ini, kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan garis besar kepada siswa mengenai materi yang telah mereka pelajari, sehingga siswa itu dapat lebih paham dan lebih paham mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi materi pembelajaran yang telah diberikan. Nah, hal ini juga baik ya. Mungkin ada siswa yang punya pengalaman yang sesuai dengan pembelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Lalu siswa dapat menanggapinya, dan itu juga dapat menjadikan suatu sharing. Dan dengan memberikan kesempatan siswa untuk menanggapi dan bertanya itu, siswa juga akan tercipta rasa aktif. Karena kan biasanya metode ceramah ini guru yang selalu menjelaskan, sehingga siswa itu cenderung kurang aktif kan. Nah, lalu melaksanakan penilaian secara komprehensif untuk mengukur perubahan tingkah laku. Nah, lalu yang keempat ini ada strategi metode ceramah. Nah, dalam strategi metode ceramah ini, guru dapat menciptakan rasa keingintahuan siswa di awal pembelajaran. Misalnya guru seperti tadi, awal masuk kelas ini guru membawa beberapa larutan. Nah, biasanya siswa yang melihat itu akan merasa kepo. Ada apa sih dalam pembelajaran hari ini kok sampai guru membawa alat-alat peraga? Nah, biasanya dengan rasa keingintahuan siswa tersebut, siswa itu akan timbul rasa keingintahuan. Nah, ketika siswa timbul rasa keingintahuan, siswa itu biasanya itu akan lebih menyimak dan fokus untuk mengamati pembelajaran yang guru sampaikan. Lalu, guru juga dapat menyampaikan pembelajaran secara sistematis. Nah, dengan sistematis ini, maka siswa tidak akan bingung, dan siswa akan paham step by step, sehingga siswa dapat mempelajari pembelajaran yang guru sampaikan secara maksimal. Lalu gunakan media pembelajaran yang variatif. Nah, itu selain guru membawa beberapa larutan, guru juga dapat
menggunakan PowerPoint yang singkat, jelas, padat, banyak gambar, dan siswa itu tertarik gitu untuk memperhatikan PowerPoint tersebut sehingga materi yang disampaikan itu dapat lebih tersampaikan. Selain itu dalam menjelaskan di depan papan tulis juga guru dapat menggunakan spidol warna-warni. Karena dengan menggunakan spidol warna-warni, siswa akan tertarik untuk menyimak pembelajaran yang guru sampaikan sehingga siswa tidak akan merasa bosan. Lalu bangun kedekatan antara guru dan siswa. Nah, hal ini juga penting. Dengan terbangunnya kedekatan antara guru dan siswa, maka ketika siswa kesulitan atau siswa ingin bertanya kepada guru, siswa itu tidak akan segan dan siswa itu akan bertanya kepada gurunya mengenai pembelajaran yang mereka belum pahami. Sehingga kemungkinan besar materi yang disampaikan guru itu akan tersampaikan kepada siswa. Nah, ini ada sedikit pantun. Ada ikan dimakan buaya, tapi si buaya merasa risih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.